Arsenal menjawab keraguan banyak pihak dengan kemenangan besar atas Leeds United. Lini serang The Gunners yang dihujat saat melawan Manchester United langsung diunjuk ketajaman. Victor Gyökeres memborong 2 gol usai diolok-olok kebanyakan merapikan rambut di pekan lalu. Max Baumann yang akhirnya debut juga langsung mencuri perhatian. Mikel Arteta bahkan masih punya senjata baru di lini serang yakni Eberechi Eze. Bagaimanakah komposisi baru penyerang Arsenal yang lebih mematikan? Sukses menikung rival pulangkan bintang akademi. Arsenal mendadak membutuhkan amunisi tambahan menjelang kompetisi dimulai. Alasannya, Kai Havertz yang sudah dipersiapkan sebagai penyerang utama tiba-tiba mengalami cedera. Pasukan Meriam London langsung memburu Eberechi Eze yang hampir bergabung ke Tottenham Hotspur. Sang pemain bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan kontrak. Beruntung transfer Eze ke rival sekota The Gunners ini sempat terhambat. Crystal Palace hanya mau melepas Eze jika sudah mendapatkan pengganti. Selain itu, klub berjuluk The Eagles ini juga ingin sang pemain tampil di playoff Conference League. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Mikel Arteta untuk membujuk Eze. Dilansir dari The Athletic, Arteta turun gunung menelpon Eze agar batal pindah ke Spurs. Usaha serius Arteta akhirnya bikin pemain 27 tahun ini luluh memilih Arsenal. Kami sangat senang bisa membawa Eberechi ke Arsenal. Dia pemain yang tangguh dan menarik yang akan memberikan kami dimensi baru dalam sektor penyerangan, ujar Arteta. Kegembiraan yang dilontarkan sang pelatih merupakan hal yang sangat wajar. Selain karena bujuk rayu Arteta, Eze datang ke Emirates karena ingin menuntaskan mimpi kecilnya. Rupanya, sang pemain pernah membela Akademi The Gunners sebelum dilepas pada usia 13 tahun. Eze akhirnya kembali pulang ke Emirates setelah melanglang buana selama 14 tahun. Pembuktian ketajaman Victor Gyökeres. Kedatangan Eberechi Eze tiba-tiba langsung memberikan energi positif untuk The Gunners. Lihat saja Victor Gyökeres yang kembali menjebol gawang lawan setelah sempat dihujat keras. Striker asal Swedia ini sempat menjadi bulan-bulanan netizen di laga kontra Manchester United. Enggak, Gyökeres malah bermain buruk di laga tersebut dengan seringkali kehilangan bola. Ex penyerang Sporting CP ini sering kalah duel udara dengan Matthijs de Ligt. Gyökeres makin dihujat karena lebih sering memperbaiki rambut dibanding mengancam gawang setan merah. Bahkan dirinya juga dinilai lambat karena seringkali kalah lari dengan para bek. Alan Pardew selaku pandit Talksport kecewa berat dengan debut resmi Gyökeres. Yah, penampilannya buruk. Saya rasa Anda tidak bisa menutupinya lebih dari itu. Penampilan Gyökeres tidak seperti yang kuharapkan karena aku penggemar beratnya. Aku memang mengharapkan lebih darinya. Meski begitu, Wayne Rooney membantah komentar Pardew dengan membela balik Gyökeres. Anda tidak akan menjadi pemain yang buruk setelah satu pertandingan. Saya pernah bermain melawan Gyökeres beberapa tahun yang lalu ketika dia masih di Coventry. Dan saat itu Anda bisa melihat bahwa dia pemain yang bagus. Prediksi Rooney segera dibuktikan Gyökeres dengan memborong brace ke gawang Leeds United. Gol pertama Gyökeres lahir dari aksi individu yang membuat 2 bek Leeds kelimpungan. Gyökeres kembali mencetak gol keduanya melalui tendangan penalti keras yang menipu Lucas Perry. Bahkan gol ini dirayakan dengan selebrasi merata rambut sebagai balasan atas hujatan netizen. Saya merasa baik hari ini, tentu saja mencetak 2 gol. Rasanya luar biasa bisa merasakan dukungan itu dari menit pertama hingga akhir. Dukungan itu memberi saya energi ekstra untuk terus berjuang, ucap Gyökeres. Kecerdasan Arteta mainkan bocah 15 tahun. Victor Gyökeres makin monster karena mendapat bantuan di posisi sayap. Mikel Arteta mencoba pertaruhan dengan mengorbitkan Max Baumann selaku pemain akademi. Baumann menjadi salah satu berlian paling berkilau yang lahir dari Akademi Arsenal. Wajar jika Mikel Arteta ngotot menginginkan sang bocah ajaib segera debut di tim utama pada musim lalu.
FA selaku federasi melarang pemain di bawah 16 tahun untuk berlaga di kompetisi resmi. Keinginan keras Arteta mengorbitkan Daumens sempat dianggap kurang masuk akal. Pasalnya, The Gunners masih punya Ethan Nwaneri dan Fabio Vieira selaku pemain kreatif. Kedua pemain ini dianggap sudah lebih matang secara permainan ketimbang Daumens. Namun, ambisi Arteta mempercepat debut Daumens ternyata langsung terlihat hasilnya. Diturunkan saat melawan Leeds United, pemain asal Inggris ini langsung unjuk bakat emasnya. Pergerakan lincah Daumens semakin mengoyak pertahanan tim tamu yang sudah compang-camping. Puncaknya, Daumens berhasil membuat Anton Stach melanggarnya di kotak terlarang. Gak heran publik Emirates Stadium menyambut hangat debut manis Daumens. Fans Arsenal takjub dengan kreativitas serta kelihayannya menjebak lawan di kotak terlarang. Sementara itu, Arteta tersenyum semeringah keputusan ngototnya menjadi berkah bagi tim. Senang sekali bisa mengubah energi di stadion dan memasukkan Max Daumens. Dia memberikan dampak yang luar biasa. Dia juga keren karena memenangkan penalti pada debutnya di Emirates, ujar Arteta. Harga promo beli satu gratis satu celana jeans slim fit cuma 60 ribuan. Cek link di bawah ini. Kedalaman lini serang paling lengkap di Premier League. Kemenangan bantai atas Leeds United mengirimkan sinyal bahaya untuk rival-rival Arsenal. Kini The Gunners punya stok penyerang yang lebih lengkap dibanding musim lalu. Mikel Arteta dapat menurunkan trio baru Eberechi Eze, Victor Gyökeres, dan Bukayo Saka. Kehadiran Eze bakal membuat serangan dari sektor kiri Arsenal lebih mematikan dan kreatif. Kelihayannya memberi umpan silang dan menusuk ke dalam kotak penalti bakal dibutuhkan Arteta. Eze juga punya atribut lihai membuat lawan emosi karena gocekannya yang cair. Dengan demikian, winger 27 tahun ini bakal kerap dilanggar lawan terutama di kotak terlarang. Selain itu, pemain kelahiran Greenwich ini juga punya sepakan bola mati akurat. Kedatangan Eze bikin Arteta nggak perlu pusing harus memainkan Gabriel Martinelli. Pemain asal Brazil ini masih inkonsisten jika ditugaskan menggendong lini serang. Kemudian ada Leandro Trossard yang masih angin-anginan saat menempati pos sayap kiri. Trossard diketahui rawan kehilangan bola dengan rata-rata 1,39 kali pada musim lalu. Arsenal juga masih punya Martin Odegaard sebagai sosok vital pengatur kreativitas permainan. Meski sedang menurun, performa sang kapten masih jadi kunci taktik Arteta. Paul Merson menilai Odegaard gak layak dihujat walau beberapa kali tampil buruk. Saya pikir Odegaard telah kembali ke performa terbaiknya. Ada momen dia bingung tak punya pilihan dan dia membuat beberapa keputusan blunder, tetapi dia jauh lebih baik daripada musim lalu. Sosok Noni Madueke yang baru diboyong dari Chelsea juga akan diandalkan Arteta. Jebolan Akademi The Blues ini bisa menempati banyak posisi di lini serang. Ethan Nwaneri yang berstatus sebagai wonderkid juga nggak boleh dilupakan para rival The Gunners. Musim ini Nwaneri diprediksi bakal lebih diberi kesempatan oleh Arteta. Dapatkan celana jogging bahan ringan, adem dan kuat cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan opsi lini depan yang melimpah, akankah Mikel Arteta bisa menghapuskan kutukan Arsenal yang selalu menjadi penjaga trofi?